Teman saya mana lagi ini? Udah mau mulai lagi rekamannya. Oh iya, panggil aja. Super Jack. Aduh, aku terlambat. Sebentar lagi. Tunggu, aku datang. Wow! Saya sampai. Wih, sampai juga kamu akhirnya. Yoi, cepet dong, Super Jeff. Selalu cepat, selalu tepat waktu. Mantap. Oke. Dok, aduh, nih mata saya kurang jelas nih, Dok. Ini ada masalah apa ya sama mata saya, Dok? Oh waduh. Coba saya cek dulu ya. Oke. Deg-degan ya, Dok? Coba dicek matanya. Oh ada minus ini. Ini saya kasih kacamata dia. Oke, makasih, Dok. Nih. Mantap bisa melihat. Oke. Oke. Sekarang kita sapa adik-adik ya. Oke, ayo kita sapa. Sebentar. Oke. Iya. Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKK. Nah, apa kabar kalian semua? Kojo dan Super Jeff. Oke. Kita semua berharap supaya adik-adik dan keluarga bisa tetap sehat dan damai sejahtera ya. Oke, apakah kalian sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian? Ayo kita siapkan hati, Alkitab, dan tidak jalan-jalan dan makan ya. Siap? Oke. Sekarang kita akan mulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, ayo kita mengatakan kekaguman kita kepada Tuhan yang sangat baik kepada kita dengan menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan dancing my soul. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! And sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menghubungkan kami pagi hari ini dan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Jadi Kau pimpin agar kami semua dapat ibadah dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya idola di rumahnya? Nah, semua di sini punya idola ya. Tentu kamu akan nonton filmnya, habis itu beli baju, habis itu lihat-lihat gambar idolamu dan lain-lain. Tanpa kamu sadari, kamu pasti menirunya bukan? Bener banget. Idola aku dokter nih, Jeff. Kalau kamu apa? Kalau aku nih Superman, makanya aku pakai baju Superman jadi Super Jeff hari ini. Wih, mantap. Mantap. Nah, kita nggak sadar kalau ternyata idola kita itu menentukan gaya kita ya. Kita yang menirukan idola kita. Nah, untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Siapa Idolamu?
Ikutin gerakannya ya. Ayo ikutin gerakannya. Siapa idolamu yang paling engkau suka, semoga dia hebat. Hanya Yesus saja yang menjadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di saat hidupku. Yesus idolaku, ku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Katakan Yesus idolaku sekali lagi. Yesus idolaku, aku mau jadi sepertimu. Yesus idolaku, punya hati yang taat di saat hidupku. Yesus idolaku, ku mau ada di senyummu. Yesus idolaku, tiap hari dibentuk serupa gambarmu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Mari kita saksikan pujian mereka. Yesus sahabatku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mana ada sahabat seperti Yesus, Sang Pencipta yang mau sama dengan si debu. Bahkan Dia berikan hidupnya bagiku. Oh Tuhan, aku juga mau berikan hidupku, meski tak sebanding dengan kasih-Mu. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Wah, pujiannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Koko yakin pasti pujiannya bisa memberkati adik-adik dan semua yang ada di rumah. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku tidak seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku pasti
semua, apa kabar hari ini? Pasti sangat luar biasa dan sudah tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, bukan? Oke, jadi pertama-tama perkenalkan, nama Koko Williams dari Gereja Kristus Ketapang Pusat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan oleh penyertaan kasih Tuhan yang sempurna dan kemurahan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kami tidak pada tempat yang sama, namun kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Ya Tuhan, mohon kepada Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai dan Tuhan topang setiap kami, sehingga kami boleh betul-betul memahami apa yang disampaikan pada hari ini, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan pada hari ini. Bahkan lebih jauh dari itu, kami tidak hanya mendengar, kami tidak hanya memahami, tapi kami juga boleh sungguh-sungguh menanamkan firman ini dalam hati kami, hingga pada waktunya ia boleh berbuah dan menjadikan kami sebagai anak Tuhan yang semakin berkualitas, yang semakin takut akan Tuhan, dan semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang pimpin setiap kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian, dan Tuhan yang mau tolong, dan biar Allah Roh Kudus yang turut berkarya dan bekerja di dalam penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, jadi tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kehidupan dan surat-surat Paulus. Ayat Alkitab atau bacaan Alkitab kita diambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang ke-17. Namun Koko hanya akan membacakan ayat ke-16 dan ke-17 saja. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, seperti tema yang sudah Koko katakan tadi, kita berbicara mengenai Paulus. Siapa itu Paulus? Paulus merupakan salah satu rasul yang sudah sangat familiar selama kita mempelajari kisah-kisah di dalam Alkitab. Paulus dipimpin oleh Tuhan dengan begitu dahsyat, sehingga ia menulis 13 dari 27 kitab di dalam Perjanjian Baru. Dan 13 kitab itu sangat mudah, yaitu dari Roma, berturut-turut menurut urutan dalam Alkitab, artinya Roma, kemudian 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, dan terakhir Filemon. Total 13 kitab yang ditulis oleh Paulus menurut pimpinan dan hikmat yang Tuhan berikan. Surat-surat tersebut ditulis dengan sangat sederhana, karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya WhatsApp, email, Line, atau peralatan dari bambu ditulis di atas kulit hewan tertentu seperti kulit hewan yang keras, tentunya bukan yang lunak, supaya dapat tahan lama surat-surat tersebut, ataupun ditulis di atas daun-daun tumbuhan dan sebagainya. Sederhananya, kita dapat melihat seperti pada film-film yang mengisahkan zaman dahulu dengan konsep surat menyurat yang menggunakan surat digulung-gulung, dan itulah yang digunakan pada zaman Perjanjian Baru oleh Paulus. Dan berbicara mengenai surat, ketika kita menerima surat tersebut, ada begitu banyak perasaan yang kita rasakan. Contoh seperti saat ini, di masa online, di masa serba digital saat ini, karena pandemi yang tidak kunjung berakhir, kita sekolah online, kita ibadah online, kita les online, dan kita hidup serba online. Dan tentunya saat online kita memerlukan surat menyurat. Namun yang kita gunakan di sini konteksnya adalah WhatsApp, email, Line, dan lain-lain. Itu juga saat kita menerima pesan-pesan tersebut, misalkan dalam sekolah kita menggunakan Google Classroom. Lalu di hari-hari tertentu kita menerima notifikasi, maka ada begitu banyak perasaan, ada mungkin jantung kita berdebar-debar. Apakah itu nilai ulangan, apakah itu pemberitahuan ulangan, apakah itu kuis, apakah itu tugas, atau apakah itu PR, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang dirasakan oleh jemaat yang dikirimkan surat oleh Paulus. Ketika surat itu tiba dan mereka hendak membuka surat tersebut, begitu banyak tanda tanya di dalam benak mereka. Apakah surat itu berisi teguran? Apakah surat itu berisi ucapan syukur? Atau apakah surat itu berisi penguatan iman? Atau isi-isi lain sebagainya? Dan itu yang dirasakan oleh jemaat-jemaat pada masa tersebut. Mengenai surat,
Setiap surat yang Paulus tulis dari ke-13 kitab tersebut selalu memiliki struktur yang tidak jauh berbeda, struktur atau urutan yang identik sebetulnya, yaitu mengacu pada urutan aturan Yunani, aturan surat penyurat menurut aturan Yunani, yaitu diawali oleh pembukaan yang mencakup nama pengirim, kepada siapa surat tersebut ditujukan, lalu ada juga salam pembuka, lalu ada juga ucapan syukur, dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian inti atau isi dari surat tersebut yang mencakup inti firman Tuhan yang hendak disampaikan oleh Paulus kepada para jemaat, sekaligus berupa penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir merupakan bagian penutup. Isinya sangat singkat, yaitu hanya sebatas salam penutup dan doa berkat. Oke, jadi berbicara mengenai semua hal ini, kita akan menjabarkan atau kita akan mengelaborasikan 3 fakta-fakta menarik berdasarkan apa yang telah disampaikan sebelumnya. Fakta yang pertama, Paulus merupakan rasul yang hebat, dan kita semua mengetahui itu. Namun pada kenyataannya setiap surat yang ia tulis berjumlah 13 surat tersebut ditulis dengan kondisi yang berbeda, dengan perasaan yang berbeda, dengan fasilitas atau sarana yang berbeda. Misalkan Paulus ada menulis surat saat kondisi yang memang sedang baik-baik saja. Ada juga Paulus menulis surat dalam kondisi yang tidak baik, seperti menderita dalam penjara atau sedang sakit. Dan Paulus di penjara pun bukan karena ia berbuat jahat, tapi karena ia menyampaikan suatu kebaikan yang ditolak oleh masyarakat setempat. Misalkan berita kebenaran yang sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian Paulus ditolak dan jadi penjara. Namun ia tidak berhenti, dia tetap gigih menulis surat untuk menguatkan jemaat-jemaat yang dipimpin olehnya, sekaligus untuk menjalankan untuk menggenapi firman Tuhan, yaitu untuk terus mengajar dan menyebarluaskan berita Injil. Kemudian berbicara mengenai hal ini, kita belajar dari Paulus bahwa apapun kondisinya, memang hidupnya tidak akan pernah mudah adik-adik semua. Jadi dimanapun kita berada, apapun tantangannya, kita memang harus terus berusaha, memang harus terus berjuang. Dan yang perlu kita menjadikan sandaran adalah ya Alkitab, karena di sana ada nilai kebenaran, dan di sana kita akan terus dikuatkan sama seperti Paulus. Namun juga tadi Koko ada bilang mengenai ucapan syukur pada bagian pembuka. Ucapan syukur sangat sederhana sebetulnya, yaitu hanya karena Paulus senang bahwa jemaat yang dituju masih memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan. Karena iman itu memang sangat berharga, sama seperti perikop yang kita baca di awal tadi. Iman itu terkesan sangat sederhana sebetulnya, tetapi dampak yang diberikan, manfaatnya sangat besar. Karena dengan iman kita dibenarkan oleh Tuhan, dengan iman kita diselamatkan, dan dengan iman juga kita masih ada saat ini percaya kepada Tuhan. Dari situlah kita juga belajar dari Paulus bahwa belajar untuk mensyukuri hal sederhana dan peliharalah apa yang sudah ada pada kita, bukan menyerah pada keadaan. Masih berbicara kepada iman, kita maju ke fakta yang kedua. Iman itu dapat diibaratkan seperti pohon dengan nama gereja kita, yaitu pohon ketapang. Pohon ketapang itu sungguhan dan benar-benar ada. Karakteristik pohon tersebut atau sifatnya, kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan adalah di saat musim sedang baik-baik saja, seperti musim yang memang baik-baik saja, ada air, ada cahaya matahari, dan ada lain-lain untuk melakukan kegiatan tumbuhan seperti fotosintesis dan lain sebagainya. Pohon tersebut produktif. Namun di saat musim sedang tidak baik-baik saja, yaitu seperti saat-saat pada musim kemarau, pohon ini akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi transpirasi atau penguapan supaya pohon ini tetap memiliki kandungan air di dalamnya dan tidak mati. Dan inilah yang diharapkan terjadi pada iman kita. Kita tidak menyerah pada keadaan. Di saat online seperti ini, kita sedang menghadapi musim yang sedang tidak baik-baik saja, yang sedang sangat tidak baik. Semua serba online, dan semua pun terasa begitu santai, tidak ada mengawasi. Gereja online dan tantangan pun semakin banyak. Kita tidak perlu mandi untuk bisa ke gereja. Kita bisa main HP sambil di depan layar menonton penyampaian firman Tuhan, karena ibadahnya pun online. Tapi itu tantangan, dan sebagai anak Tuhan kita tetap tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Bahwa apapun tantangannya, iman kita tetap harus dijaga, tetap harus berkualitas. Bahwa kita harus mengutamakan kebenaran Tuhan, yaitu fokus ketika kita mendengarkan firman Tuhan sebagai contoh. Dan memasuki fakta yang terakhir, yaitu fakta yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup selalu ditutup dengan salam penutup dan doa berkat. Yang menarik adalah doa berkat.
bahwa coba bayangkan adik-adik, bagaimana mungkin kita sedang menderita, kita sedang sakit, tapi kita masih bisa mendoakan orang lain di saat diri kita pun sedang merasakan sesuatu yang tidak baik. Namun inilah yang dijalankan oleh Paulus selama misinya, selama kehidupannya, yaitu tetap memberikan sesuatu yang berkesan, yang sedap didengar, yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itulah panggilan kita sebagai anak Allah, itu sebagai terang dan garam dunia. Sebagai tambahan, masih mengenai fakta yang ketiga ini, Koko ada ingat satu kitab, kutipan kitab itu pada kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 23 sampai 24. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan menghendaki langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya, dan sekalipun ia jatuh, ia tidak tergeletak karena Tuhan yang menopang tangannya. Intinya seperti itu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya adalah sederhana saja, bahwa dari situ kita mengetahui bahwa kita bisa jatuh. Paulus bisa jatuh. Paulus rasul yang begitu hebat, menulis hampir setengah dari kitab Perjanjian Baru, dipimpin oleh Tuhan dengan segala hikmat dan karunia-Nya. Ia masih bisa jatuh mendekam dalam penjara, apalagi kita. Karena memang pada dasarnya manusia tidak sempurna, manusia bisa jatuh. Dan Tuhan pun gak pernah janji kepada kita bahwa hidup ini akan selalu indah. Karena terkadang memang kita harus kecewa untuk bisa bahagia. Kita memang harus menangis untuk bisa tertawa. Dan kita memang harus terjatuh untuk merasakan indahnya saat kita bangkit kembali. Dan inilah yang diharapkan dari perjalanan kita dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Yaitu bahwa hari depan memang penuh misteri, memang penuh rahasia. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi at least satu hal yang kita tahu adalah bahwa hidup kita akan selalu aman, akan selalu damai bersama dengan Tuhan. Karena sekalipun kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Maksudnya adalah sekalipun kita jatuh, sejatuh-jatuhnya kita jatuh ke dalam lembah terdalam dan dalam lubang terdalam pada hidup ini, Tuhan pasti akan menolong kita kembali. Waktunya kapan kita tidak pernah tahu, tapi pastikan bahwa itu akan menjadi yang indah pada waktunya. Oke, jadi melalui yang telah Koko sampaikan tadi, kita belajar bahwa hal yang perlu diikuti, hal yang dapat diteladani dari Paulus adalah yang pertama kasih. Maksudnya apa itu kasih? Sekalipun Koko tidak ada berbicara mengenai kasih pada bagian-bagian sebelumnya, namun dapat kita simpulkan bahwa Paulus dapat tetap melayani Tuhan, sekalipun ia tahu bahwa ikut Tuhannya ternyata nggak gampang. Udah bisa melayani Tuhan tapi masih bisa dipenjara. Tapi Paulus tetap menjalani itu dengan sepenuh hati, karena ia memiliki kasih yang murni kepada Tuhan dan juga kepada sesama, sehingga di saat ia sedang berada dalam kondisi terendah dalam hidupnya, ia tetap bisa mendoakan yang terbaik untuk jemaat yang dilayani. Dan juga kita bisa belajar dari Paulus bahwa yang terbaik semuanya kita bisa, just do our best and let God take the rest gitu. Biarkan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menentukan bagaimana jadinya hari depan nanti. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan dalam pembacaan atau perenungan firman Tuhan pada hari ini. Untuk menutup firman Tuhan ini, sebelum kita berdoa, ada satu ayat hafalan dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama, yang berbunyi, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, itu aja ayat hafalan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kami dapat belajar begitu banyak hal dari Rasul Paulus. Kami belajar bagaimana kami harus bertahan di dalam kondisi tidak mudah. Kami belajar bagaimana kami harus mensyukuri hal yang begitu sederhana. Kami belajar untuk bagaimana kami mempertahankan iman kami sekalipun kondisi yang begitu tidak memungkinkan. Dan kami belajar untuk terus mendoakan yang terbaik untuk kepada sesama kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan dalam melayani Tuhan, wujud kasih kami kepada sesama dalam menjadi berkat bagi orang lain, dan juga dalam menjalani hari-hari ini untuk terus berpegang hanya kepada Tuhan.
Tuhan, kiranya Kau yang tolong setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kau yang mau tolong mereka, Kau yang mau tolong keluarga mereka, Kau yang mau tolong setiap pergumulan hidup mereka, Kau yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan, dan Kau yang terus menguatkan mereka dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini boleh kami simpan, boleh kami ingat, dan menjadi buah indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, jadi that's all for today. Thank you and goodbye. Kita ketemu lagi di ibadah berikutnya minggu depan. Bye-bye semua. Oke adik-adik, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama untuk transfer ya. Atau dikumpulkan dalam amplop ini seperti minggu lalu. Nah setelah kita bisa datang kembali ke gereja dan memberikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita nyanyikan lagu Tambah Hari, Tambah Cinta Yesus. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya selamanya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia selamanya. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan tolong berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan tolong berkati sekolah kami dan keluarga kami, supaya kami dapat mengikuti sekolah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai.
Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.